Nah, di sini juga ada nih isi piringku, yaitu panduan sebenarnya kita itu harusnya pola makannya seperti apa. Nah, tapi di sini ada lagi nih yang lebih baru, tapi kayaknya lebih versi lebih upgrade-nya gitu. Nah, kira-kira udah pada tahu belum ya versi yang ini? Nah, kenalan yuk sama piring model T. Nah, piring model T ini merupakan versi lain dari si piringku yang bisa menjadi acuan untuk memodifikasi porsi makan. Jadi, piring model T ini cocok banget buat kita yang berat badannya overweight atau mungkin obesitas supaya makanan yang makan sayur dan buahnya itu lebih banyak daripada makanan sumber karbohidrat. Karena mungkin biasanya kita kalau makan nasi mungkin bisa 2 sampai 3 centong, terus misalnya lauknya berapa potong, ayamnya, nah, itu bisa diatur pakai piring model kayak ini supaya nanti porsinya lebih terukur dan lebih banyak sayuran dan buah-buahnya. Karena seperti yang kita tahu ya, Bapak Ibu, sayuran itu cocok banget buat ngebantu penurunan berat badan kita karena kan dia bisa bikin kita kenyang lebih lama ya. Nah, di sini prinsipnya kalau piring model T itu tuh jumlah sayurnya 2 kali lipat. Terus sayurnya 5 sampai 6 porsi, sama buahnya 3 porsi per hari. Kedengerannya banyak ya, ada 5 sampai 6 porsi. Waduh, berapa itu ya? Kayaknya itu yang menjadi masih bingung ya, menjadi masalah. Kira-kira sebenarnya berapa porsi yang harus kita konsumsi? Tapi di sini sisi positifnya adalah kita bisa memilih makanan yang kita senangin. Jadi nggak ada itu yang namanya diet tersiksa gitu. Aduh, nggak boleh makan ini, wah nggak boleh makan itu. Semua makanan itu nggak ada yang salah sih Bapak Ibu. Yang salah itu mungkin porsinya. Kalau misalnya dimakannya berlebihan, ya ada efek sampingnya juga gitu. Nah, terus di sini yang paling penting adalah porsi protein itu harus seimbang dengan porsi makanan pokok karena dia itu berfungsi untuk regenerasi sel kita ya. Kalau misalnya kita habis beraktivitas, sel-sel kita ada yang rusak, nah itu dibantu sama protein. Nah, lalu selanjutnya yang tadi masalah porsi dan buahnya. Nah, 1 porsi sayur itu bisa dikatakan 1 porsi ya. Oke. Bulan ya. Nah, jadi 1 porsi sayur itu bisa bisa dikatakan 1 porsi kalau dia itu besarnya 1 mangkuk. Tapi 1 mangkuknya bukan 1 mangkuk yang banyak kuahnya ya Bapak Ibu. 1 mangkuknya itu ya tetap banyak sayurnya. Ya kira-kira 3,5 centong sayur lah. Itu 100 gram atau 1 porsi sayuran. Nah, berarti kalau misalnya tadi dibilang porsi sayurnya itu 5 sampai 6 porsi. Nah, kira-kira berarti udah mulai tergambar ya harus makan dalam 1 kali makan itu sayurnya ada berapa banyak? Bisa 1 sampai 2 porsi lah kalau misalnya 3 kali makan dalam sehari berarti dalam 1 kali makan ada 2 porsi sayur. Kalau misalnya memang 2 kali makan ya berarti ada 3 porsi sayur ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya di sini ada buah-buahan. Karena buah-buahan itu banyak banget, jadi saya ambil perwakilannya aja nih. Ada anggur. Kalau anggur itu 1 porsi anggur itu ada 20 buah. Nah, kalau duren ini, wah mungkin ini nih. Kalau misalnya lagi musim duren, lagi pesta duren ya di rumah kita suka lupa ya Bapak Ibu suka makannya lebih lebih dari 2 gitu. Atau bahkan mungkin ada yang sanggup apa namanya ngabisin 1 duren sendirian. Ada di sini Bapak Ibu. Oke, nah terus selanjutnya di sini ada jeruk manis. Jeruk manis itu 1 porsinya itu sebesar 2 buah. Kalau pisang Ambon itu 1 aja, tapi pisang mas itu 2. Jadi kalau misalnya dalam 1 kali makan itu, misalnya lagi makan kotakan, wah biasanya dapat, kadang-kadang suka dapat ya kalau nggak jeruk, pisang. Nah itu kalau misalnya dapat jeruknya 1, wah berarti baru makan setengah porsi buah. Jadi masih banyak lagi porsi buah yang harus kita cukupin ya. Nah, terus selanjutnya ada pepaya juga. Nah, pepaya ini yang maksudnya 1 potong besar itu 1 potong besar yang suka ada di abang-abang rujak atau abang-abang buah gitu. Atau kalau misalnya Bapak Ibu di rumah beli pepaya, bisa dipotong kecil-kecil. Nah, itu 1 porsinya itu bisa 5 sampai 6 potong, potong-potongnya kecil. Begitupun sama melon. Dan kalau apel itu dia 1 buah itu 1 porsi. Lalu selanjutnya, itu tadi masalah eh, pola makannya ya. Nah, tapi kalau misalnya kita mulai ngebahas dietnya gitu ya, biasanya ada beberapa mitos dan fakta nih terkait diet gitu ya. Mungkin kita masih bingung sebenarnya ini boleh nggak sih untuk dilakukan ya Bapak Ibu?
Nah, misalnya nih, salah satunya di sini, tidak sarapan demi diet. Nah, biasanya mungkin Bapak Ibu tadi pagi belum sarapan, atau mungkin memang nggak sarapan. Nah, mungkin ada pertimbangannya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi tadi di sini siapa aja nih yang belum sarapan? Mungkin boleh di on mic. Kira-kira mungkin kenapa alasannya gitu. Nah, tapi kalau misalnya memang semuanya sudah sarapan, alhamdulillah ya. Alhamdulillah bagus, tapi kalau enggak juga kita bisa rancang kembali pola menunya. Nah, di sini sering banget untuk orang itu yang namanya diet itu dia berpikirnya kita mengurangi makan berarti kita nggak makan gitu. Misalnya kita nggak sarapan atau kita nge-skip salah satu makanan, mau makan siang atau makan malam. Tapi sebenarnya bukan ke situ arah diet itu. Kalau menurut saya, arah diet itu tuh lebih ke pola makan yang benar. Bukan pola makan yang disedikitin, dikurangin makannya. Enggak, tapi lebih baik untuk kita tingkatkan kualitas makanannya. Itu. Nah, sarapan itu bagus banget Bapak Ibu. Sarapan itu bagus banget karena bisa membuat kita lebih fokus di pagi hari. Kita makan dan biasanya kalau udah makan energi udah ngumpul dan kita bisa jadi lebih semangat. Wah, kita mau ngerjain apa dulu itu lebih enak. Nah, terus selanjutnya, sarapan itu juga bisa membuat kita kenyang lebih lama. Misalnya dari Bapak Ibu sarapan jam 6 atau jam 8, terus ke makan siang di jam 12, itu masih ada spare waktu 4 sampai 6 jam. Nah, sarapan itu bisa membantu supaya Bapak Ibu itu tidak cepat lapar, yang nantinya mungkin akan berpengaruh ke porsi makan siang Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pas lagi nggak sarapan, makan siangnya itu cenderung lebih banyak dan tidak terkontrol. Nah, sarapan ini membantu supaya nanti kita makan itu pas siang nggak begitu kalap gitu. Nah, terus efeknya kalau misalnya kita melewatkan sarapan demi diet. Nah, biasanya orang-orang yang nggak sarapan ini karena dia lebih kalap dimakan siangnya, kecenderungan untuk dia punya status gizi obesitas atau overweight itu cenderung lebih besar dan bisa eh, membuat kayak insulin kita gitu, sensitivitas insulin kita akan jadi lebih tidak stabil. Jadi kalau saya menyarankan untuk tetap sarapan aja. Tapi gimana kalau misalnya kita mengadopsi diet itu intermittent fasting atau puasa? Karena kita sendiri yang Muslim ada puasa dalam 1 bulan ya Bapak Ibu ya. Nah di sini konsepnya sama, cuman mungkin intermittent fasting itu kembali lagi ke setiap orangnya, ada yang mungkin cocok, ada yang mungkin juga nggak cocok. Mungkin bagi orang-orang yang punya mah atau diabetes mellitus yang di sini nggak ada ya, karena nggak masuk ya ke dalam program ini. Nah itu dia agak kurang cocok di intermittent fasting karena pola makannya memang harus terjadwal gitu. Ada rentang waktunya berapa jam sekali itu harus makan. Nah, sebenarnya intermittent fasting ini pun memang sudah terbukti bisa membantu penurunan berat badan, terus juga bisa menurunkan resiko terkena penyakit jantung, meningkatkan metabolisme, meningkatkan sensitivitas insulin. Tapi mungkin buat orang yang nggak terbiasa, pasti akan ada side effect-nya, ada efek negatifnya, seperti pusing, mual, sulit tidur mungkin pas malam-malamnya karena mungkin nggak terbiasa makan sedikit atau makan di jatah waktunya. Lalu ada juga sakit kepala dan bisa saja sampai terkena hipoglikemia atau gula darahnya yang berkurang drastis karena tidak terbiasa mengadopsi pola makan seperti ini. Sebenarnya dibalik lagi ke Bapak atau Ibu, apakah Bapak Ibu itu tim yang sarapan atau tidak sarapan? Nah, kalau misalnya memang Bapak Ibu tidak sarapan karena mengadopsi intermittent fasting, saya menyarankan untuk kalau memang bisa dimajuin, boleh banget dimajuin mungkin ke jam 8 atau jam 9, supaya badannya itu masih dapat sarapan pagi. Jadi tetap fit di pagi harinya, terus makan siangnya nggak jadi kalap tuh. Nah, terus mitos yang kedua ini yang mungkin udah tersebar sangat luas ya, tapi banyak juga mungkin orang yang kontra tentang hal ini, yaitu adalah makan malam bikin gemuk. Wah, ini sering banget nih ya. Waduh, saya nggak makan malam Mbak, soalnya takut gemuk atau enggak ada hal-hal yang lain yang memang personal belief kenapa nggak makan malam. Nah, Bapak Ibu, kalau manusia itu kan kita itu makhluk yang cenderung aktif pada saat matahari ada di atas kepala ya, pada pagi sampai siang sampai sore.
Nah, ini menyebabkan manusia itu punya yang namanya siklus sirkadian, di mana memang sudah ada jamnya tubuh itu beraktivitas. Organ-organ kita pun punya jadwalnya sendiri. Jadi tubuh kita itu sangat menyukai ritme, menyukai pola. Jadi kalau misalnya kita mungkin makannya nggak teratur, istilahnya tubuh itu kalau bahasa gaulnya mungkin shock ya dia. Wah, lagi santai, kok tahu-tahu ada makanan masuk. Tapi nanti pas lagi lapar, kok tahu-tahu nggak ada makanan masuk. Tapi kok tahu-tahu ada makanan masuk lagi. Nah, pola makan yang tidak teratur seperti itu bisa berefek yang nggak baik ke dalam tubuh. Karena nanti dia bisa istilahnya mengacak-acak metabolisme kita. Jadi lebih berantakan dan bisa menyebabkan kenaikan insulin dan gula darah. Nah, balik lagi ke makan malamnya, makan larut malam itu terbukti bisa meningkatkan resiko penyakit seperti yang berkaitan dengan gula darah tadi. Nah, kalau misalnya memang Bapak Ibu makan tipe yang makannya 3 kali sehari, mungkin bisa diatur untuk makan malamnya itu 3 jam sebelum tidur. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu biasa tidur jam 10, berarti mungkin makan malam terakhir itu di jam 7. Jadi kalau misalnya dari jam 7 sampai jam 10 itu kalau mau ada yang masuk ya mungkin air putih. Tapi kalau misalnya untuk makanan-makanan sih tidak disarankan. Kenapa? Karena di tubuh kita itu ada yang namanya hormon melatonin yang berfungsi untuk regulasi tidur kita, mengatur tidur kita. Jadi kalau misalnya udah maghrib, si hormon melatonin ini dia akan meningkat dan akan naik drastis 30 menit sebelum kita tidur. Nah, kalau misalnya kita makan malam sebelum kita tidur atau enggak habis makan kita tidur, itu kondisi hormon melatonin itu lagi tinggi-tingginya dan itu bisa eh, istilahnya ngacak-ngacak level gula kita gitu. Jadi gula darah kita jadi nggak teratur. Jadi kalau misalnya mau makan malam, baik lagi ya Bapak Ibu ya, usahakan untuk 3 jam sebelum tidur itu udah waktu terakhir untuk makan. Tuh. Nah, terus mungkin mitos yang terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah tentang efek jika tidak makan makanan sumber lemak. Karena yang namanya diet ya Bapak Ibu ya, mungkin udah kepikiran, wah udah nih nggak boleh nih yang ada yang namanya makanan digoreng itu udah nggak boleh ada, apalagi kalau misalnya gorengannya tepung, bakwan, tahu isi, wah itu udah goodbye gitu, udah menghilang dari hidup kita saat kita konsisten untuk diet. Sebenarnya nggak begitu juga. Kalau misalnya Bapak Ibu baru mulai diet dan memang biasa makan gorengan yang biasanya sehari bisa setiap hari dalam seminggu itu ada, ya mungkin bisa dikurangin ke 5 kali seminggu dulu atau 3 kali seminggu dulu. Baru nanti ketika sudah terbiasa, nanti polanya akan mengikuti. Tapi kalau misalnya kita benar-benar menghilangkan makanan sumber lemak kita, kayak misalnya di sini ada kacang-kacangan, terus juga ada mungkin minyak-minyak dari minyak kelapa ya, minyak minyak kelapa sawit yang biasa kita pakai buat ngegoreng, itu pun sebenarnya ada zat gizinya. Meskipun kalau misalnya dimakan berlebihan pun juga nggak baik buat tubuh kita ya Bapak Ibu ya. Sama di sini ada alpukat juga. Alpukat itu buah yang kandungan lemaknya itu bagus. Dan ada juga ikan-ikanan laut yang memang lemaknya itu bagus. Tapi kalau misalnya kita benar-benar nggak makan sumber lemak itu, ada beberapa efek samping yang akan kita rasakan. Seperti mudah lapar, karena lemak itu memang sumber energi cadangan ya buat tubuh. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu udah lama nih mungkin lagi puasa, nah itu pola makannya nanti akan beralih ke lemak yang dibakar. Tapi kalau misalnya lemaknya nggak dikonsumsi, nah nanti tubuhnya ngambil dari mana? Nah, nanti kalau misalnya ibu atau bapak nggak makan karbohidrat seperti nasi, jagung, kentang, nah terus juga menghilangkan sumber lemak kayak misalnya makan makan yang digoreng, protein hewani, protein nabati. Nah, itu nanti tubuh itu akan mengambil proteinnya dari otot, benar-benar dari protein yang jadi sumber energi terakhir dan nantinya akan membuat otot kita tuh jadi semakin mengecil. Nah, terus selain mudah lapar, efek samping lain yang bisa kita rasakan kalau misalnya kita menghilangkan sumber lemak dalam makanan kita sehari-hari adalah kekurangan vitamin A, D, E, K. Vitamin A, D, E, K ini vitamin larut lemak, kayak vitamin A yang biasa kita bisa temuin di wortel ya, Bapak Ibu. Terus vitamin D di produk-produk hewani, susu, dan teman-temannya. Nah, ini tuh vitamin-vitamin ini dapat terserap dengan baik kalau misalnya ada lemak. Jadi, mungkin contohnya nih, kalau misalnya ibu atau istrinya bapak lagi masak capcay.
Nah, ada wortelnya. Nah, wortel itu akan lebih baik untuk diserap zat gizinya ketika ada temennya yaitu minyak. Jadi antara wortel di sayur, di sop, sama wortel ditumis, sebenarnya penyerapan vitamin A-nya akan lebih baik di yang ditumis. Karena dia butuh lemak untuk diserap ke dalam tubuh. Tapi bukan berarti yang sop itu juga jelek juga, enggak juga Bapak Ibu. Tetap tetap bisa dikonsumsi, tapi akan lebih baik bila dimasaknya itu menggunakan lemak. Selanjutnya ada juga kesehatan mental yang menurun karena lemak itu salah satu makanan untuk otak juga. Jadi dia itu meregulasi hormon kita. Makanya mungkin kalau misalnya kita habis makan makanan yang berlemak ya gitu, berminyak, itu kita mungkin jadi lebih happy, jadi lebih seneng mungkin atau bahkan kadang suka ngidam yang berlemak-berlemak, goreng-gorengan, kadang suka ngidam ya Bapak Ibu ya. Nah, itu ada pengaruhnya nanti ke kesehatan mental kita. Tapi balik lagi, pilihlah makanan sumber lemak yang baik, seperti misalnya ikan. Ikan itu lemaknya lemak bagus, Bapak Ibu. Terus tadi alpukat, terus minyaknya, kalau misalnya memungkinkan untuk pakai minyak jagung atau minyak zaitun itu bagus. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa banget, masih oke karena masih banyak lagi sumber lemak yang lain. Dari protein hewani juga ada kok lemaknya. Lalu yang terakhir adalah mengganggu siklus haid. Jadi konsumsi lemak itu kurang kurang lebih bisa bermain juga di dalam siklus haid kita. Jadi kalau misalnya kita makan lemaknya itu terlalu sedikit, itu bisa jadi haid kita jadi nggak teratur nantinya. Seperti itu. Wah, tak terasa ya sudah masuk ke kesimpulan Bapak Ibu, kita udah ada di penghujung acara ini pada sore hari ini ya. Kalau misalnya kita boleh ringkas nih Bapak Ibu, untuk kesimpulan hari ini tuh dari yang sudah saya paparkan kita bisa tahu kalau misalnya ada yang namanya piring teh, model piring teh. Piring teh itu bagus banget untuk diadopsi untuk kita yang status gizinya overweight atau obesitas. Karena apa? Karena dia bisa membuat kita mengonsumsi sayur dan buah itu lebih banyak, bahkan 2 kali dari porsi porsi nasi yang tadi kita sudah konsumsi. Nah, terus tadi juga kita juga wajib ya makan sayur itu sebanyak 5 sampai 6 porsi per hari dan buah itu minimal 3 porsi. Satu porsinya sebesar 100 gram atau satu mangkok atau kurang lebih 3,5 centong sayur. Kalau buahnya menyesuaikan dengan buah apa, tapi kayak tadi kalau jeruk itu ambilnya 2, kalau pisang Ambon ambilnya 1, kalau pisang mas ambilnya 2 buah supaya bisa dikatakan satu porsi. Tuh. Nah, terus juga masalah makan malam. Oh ya, sarapan dulu ya tadi ya. Kalau sarapan itu bisa membuat kita itu jadi lebih aktif di sepanjang hari supaya pagi-paginya nggak lesu, nggak lemes. Kita sarapan dulu supaya nanti jadi lebih produktif. Lalu makan siangnya diusahakan untuk lengkap ya Bapak Ibu. Ada makanan pokok seperti nasi, jagung, kentang. Tadi juga Kak Lia sudah difoto ya makanannya ya. Ada Kak Lia nggak ya di sini? Tadi sudah difoto makanannya. Dia nggak ada nasi tapi ada jagungnya. Itu juga udah bagus. Boleh seperti itu. Lalu selanjutnya pas makan malamnya. Makan malamnya dijarakin di 3 jam sebelum tidur itu udah jam makan terakhir. Lalu selanjutnya jangan usahakan untuk tidak mengeliminasi suatu jenis bahan makanan. Kayak tadi kita bahas lemak, bukan berarti diet itu nggak boleh makan lemak-lemak, bukan begitu. Jadi tetap boleh dengan porsi yang seimbang ya, tetap Bapak Ibu. Seperti yang ada di reportnya, nanti kalau misalnya pas dicek ada yang masih bingung kira-kira saya boleh makan ini atau enggak, itu bisa ditanyakan ke tim gizi di grup ataupun lewat pribadi ya Bapak Ibu ya. Tuh, itu dari makanannya tadi lemak, begitupun dengan karbohidrat. Kalau misalnya kita benar-benar gak mengonsumsi karbohidrat, itu juga kurang tepat. Karena karbohidrat pun jadi makanan untuk otak, karena dia juga lah apa ya namanya sumber energi yang tercepat yang bisa diserap tubuh. Makanya kalau misalnya orang pingsan dikasihnya teh manis, itu supaya dia itu bisa punya energi yang banyak dalam waktu yang singkat. Jadi tidak ada yang namanya zat gizi superior, tidak ada yang namanya, oh saya mau ngilangin lemak, saya nggak mau makan protein, atau saya nggak mau makan karbohidrat, karena tubuh kita butuh itu semua untuk menjalankan fungsinya dengan baik.
Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kira-kira nih sejauh ini ada yang mau ditanyain Bapak Ibu terkait sesi sharing hari ini? Mungkin ada yang mau sharing. Saya pola makannya seperti ini, Kak. Kira-kira bisa nggak ya kalau seperti ini pola makannya gitu? Atau mungkin tadi belum belum makan siang. Kira-kira kalau sekarang saya makan siang masih boleh nggak ya? Kira-kira ada yang masih mau ditanyakan dulu sebelum kita sudahi sesi hari ini? Berikut referensi yang saya gunakan. Baik, sepertinya sudah tidak ada ya Bapak Ibu ya. Semoga materi hari ini bisa dipahami dengan baik. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan terkait eh, gizi dan makanan ataupun olahraga yang akan kita bahas di Senin berikutnya, kita Senin akan bahas tentang cara-cara olahraga, konsep olahraga, itu bisa ditanyakan ke kita Bapak Ibu. Silahkan saja, kita akan layani dengan sepenuh hati. Berikut mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Merina selaku moderator. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Silakan pada Merina. Baik, terima kasih Mutiara atas materinya, sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Karena waktunya juga sudah selesai, pukul 3. Baru mau nanya Tiara. Iya boleh. Oh boleh, Pak Budi boleh dipersilakan Pak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Budi. Iya, mau nanya ke Mutiara nih, kira-kira Siap, Pak. kalau untuk menurunkan berat badan hanya dengan mengurangi makan tanpa olahraga bisa nggak kira-kira? Baik, wah pertanyaannya bagus banget nih Pak Budi. Karena memang banyak dari kita mungkin apalagi yang sibuk kerja juga ya Pak ya, dari pagi sampai sore. Terus kalau misalnya lembur ya, kadang lemburnya sampai malam gitu. Kesehariannya banyak duduk, jadi kan Iya, olahraga tuh kebanyakan duduk. agak Nah, itu terbatas sebenarnya waktunya. kalau boleh dibilang, kalau saya lebih senang menempatkannya seperti ini, Pak. Kalau diet itu ya, kalau dari makanan itu mencegah kelebihan. Nah, kalau olahraga itu membuang yang lebih gitu. Kalau makanan itu mengatur, kalau olahraga itu membuang. Jadi mereka itu adalah jadi kalau makannya sudah bagus, kalau makannya sudah bagus tapi olahraganya masih belum, itu bisa ditingkatkan lagi. Sudah di jalan yang benar, tapi bisa sedikit lagi gitu, sedikit lagi menjadi benar. Nah, kalau misalnya Pak Budi suka olahraga nggak Pak? Enggak. Olahraga itu paling kalau selagi ada waktu ya paling olahraga. Tapi kalau kalau untuk sehari-hari sih kurang untuk kegiatan gerak badannya. Tapi Oke, memang untuk saat ini sih memang lagi kebetulan juga memang lagi program diet juga sih. oke siap. Untuk Programnya kayak gimana nih Pak? kalau ya kemarin kan juga sempat konsul juga ke bagian gizi di rumah sakit jantung ya. Di situ sempat konsultasi dengan spesialis gizi, diterangkan kalau boleh dengan pola makan yang sama tapi dikurangi aja porsi makannya. Jadi biasa makan 2-3 sendok nasi, dikurangi jadi cuma satu centong nasi, tapi harus diperbanyak makan sayur-sayur sama buah-buahannya aja, sama kurangi goreng-gorengan. Nanti di pertengahan menuju siang tuh jam sekitar 10 tetap boleh makan cemilan, tapi cemilan ringan seperti buah-buahan atau mungkin cookies tapi yang low fat ya, kayak fit bar gitu yang biasanya kan yang ada yang low fatnya gitu tuh boleh. Oh iya. Siang juga tetap boleh makan siang atau tapi sama dengan porsi yang lebih kecil dari biasanya, hanya untuk makan malamnya aja yang harus diganti. Jadi jangan lagi makan nasi karena sudah di pagi dan di siang harinya, jadi di malamnya itu nanti hanya diperbolehkan makan sayur-sayuran sama buah-buahan.
Seperti itu sih kalau memang yang olahraganya kurang katanya seperti itu. Apa betul seperti itu ya? Mas saya mau nanya ke Mbak Mutiara nih, untuk yang apa namanya kita yang olahraganya kurang atau mungkin tidak sama sekali, hanya dikurangi dengan porsi makannya apa bisa menurunkan berat badan? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya Pak Budi. Pertanyaannya bagus banget ini. Nah, jadi kalau menurut saya ya dari yang saya baca dan pengalaman saya sejauh ini, kalau misalnya untuk program penurunan berat badan, tadi pola makannya juga sudah bagus ya Pak ya. Yang penting porsi kebutuhan dalam sehari itu terpenuhi. Jadi meskipun Bapak malamnya nggak makan nasi, tapi kalau misalnya dari pas pagi dan siangnya itu sudah mulai dicicil gitu ya istilahnya, makan malamnya pakai sayur dan buah juga nggak apa-apa. Yang penting kebutuhan gizinya itu masih bisa terpenuhi. Dan jenis makanannya juga harus tepat ya Bapak ya, kayak yang misalnya nggak boleh digoreng pakai tepung gitu-gitu ya Pak ya. Biasanya Iya, sudah seperti itu ya. Oke. iya. Nah, Nah, terus tepungan juga nggak boleh. dikurangin, dikurangin ya Pak ya. Nah, kalau misalnya hanya dari makanan saja, ditakutkan nanti masa ototnya mengendur, Pak. Karena yang namanya olahraga itu memang dia itu untuk memadatkan otot supaya nanti tubuh kita tetap kuat untuk jalan, untuk naik tangga, gitu-gitu ya, Pak ya. Karena kalau misalnya nanti cuman dari makan aja, badan kita jadi loyo gitu istilahnya, tidak bugar gitu. Tapi kalau misalnya kita mulai dengan olahraga, olahraga tipis-tipis saja, mungkin dari beberapa jam sekali, mungkin 2 atau 3 jam sekali, mungkin keluar keliling di satu lantai, di lantai 4 mungkin ke sana ke sini, supaya stretching-stretching juga, itu juga bisa eh, apa ya dihitung sebagai aktivitas fisik daripada jadi full duduk terus ya Pak ya. Tapi nanti minggu depan juga kita akan bahas tips-tips mungkin eh, gimana sih cara kita olahraga tipis-tipis di kantor. Jadi kelihatannya duduk tapi sebenarnya mungkin tangan kita olahraga atau kaki kita olahraga. Nanti akan ada materi seperti itu sih Pak. Oke, ya mungkin nanti ada dibuat sesi semacam sesi sharing mungkin ya Iya, untuk ya siap-siap sharing Pak. lebih. Nanti akan kita tampung masukannya untuk di minggu depan ya Pak ya. Di Senin di jam yang sama juga nanti kita bahas tentang olahraganya. Oke, Mbak Tiara, terima kasih atas jawabannya ya. Iya, terima kasih juga Oh, Pak. Oke, baik. Dari Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya lagi? Izin mau bertanya Mbak Muti. Ya, silakan. Iya, Kak Kiki, silahkan. Iya, makasih sebelumnya. Terima kasih untuk ilmu yang diberikan atau sharing hari ini. Yang saya mau tanyakan Kak terkait sekarang ini kan banyak ya yang beredar misalnya kayak mengkonsumsi Oven Lotus Root powder yang minuman yang kayak dari Cina itu yang bentuknya kayak gel gitu ataupun kayak granola atau trail mix terkait yang biji-bijian almond dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya efektif nggak sih Kak sama apabila konsumsi itu takarannya sehari itu baiknya seberapa banyak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, eh, kalau apabila kita mengkonsumsi seperti cuka lemon ataupun cuka apel itu apakah boleh dikonsumsi untuk bagi seseorang yang sedang diet, kalau misalnya boleh, berapa juga terkait takaran perharinya. Itu aja, cukup. Makasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak Kiki. Ini juga bagus nih pertanyaannya. Kalau misalnya yang masalah tadi minuman dari Cina gitu ya, mungkin kalau di sini lebih familiarnya mungkin dengan kolagen-kolagen juga ya, Kak ya. Ada yang kayak minuman penurun berat badan gitu-gitu. Kalau saya terlepas dari mungkin saintifiknya ya, Kak ya, ada karena sejauh yang saya baca, ada juga beberapa yang memang dia efektif, tapi kalau dari saya pribadi, jujur saya cukup skeptis gitu kalau untuk minuman berkolagen ataupun minuman yang memang penurun berat badan seperti itu. Tapi kalau misalnya masalah granola gitu-gitu itu kan lebih ke kayak whole food gitu ya Kak ya. Mungkin itu dia kalau menurut saya lebih tinggi di kandungan seratnya, tapi kalau untuk wajib atau enggak dikonsumsi itu sebenarnya enggak wajib kok Kak. Jadi tanpa kakak makan makanan-makanan tersebut pun asal pola makannya dijaga dengan baik, tadi juga ada sayur dan buahnya rutin,
dan aktivitasnya cukup, nggak usah sering-sering dulu ya kayak kita bicaranya cukup aja dulu dalam sehari itu ada aktivitas fisiknya, itu juga lambat laun juga berat badannya akan mengikuti Kak. Jadi program penurunan berat badan itu tidak selalu harus mahal. Kita bisa pakai apa yang ada di sekitar kita. Kalau kita nggak ada granola ataupun oats, kita masih bisa pakai makanan-makanan lain seperti tadi jagung, kentang itu juga bagus. Mungkin yang di indeks glikemiknya rendah juga bisa. Seperti itu Kak. Itu yang granola tadi ya Kak ya sama makanan yang tadi minuman dari Cina itu. Kalau menurut saya sih saya lebih menyukai makanan yang kita bisa langsung dapetin aja gitu. Memang sudah pasti ada gitu. Dan takarannya kita bisa ukur sendiri. Lalu yang cuka apel, kalau dari saya pribadi mungkin ini balik lagi ke orang-orangnya ya, karena ditakutkan kalau cuka ini tidak ramah untuk orang yang ada gastritis ataupun GERD gitu Kak. Kalau misalnya memang eh, dia cocok, ya bisa. Tapi sejauh yang saya tahu untuk cuka apel sih, kalau nggak salah dia 0 kalori juga Kak. Jadi kalaupun mau diminum, mungkin tidak ada pengaruhnya untuk penambahan atau pengurangan kalori. Tapi kalau untuk metabolismenya ke tubuh seperti apa, itu akan saya baca kembali, Kak. Nanti akan saya sampaikan hasilnya ke Kak Kiki. Kak Muti, Iya, Kak. karena memang terkadang kita ya, contohnya saya ya Kak, terkadang nggak sempat untuk masak di rumah, jadi terkadang tuh digantinya dengan baik misalnya makan pakai oatmeal ataupun kita dengan granola atau trial mix itu sendiri. Nah kalau misalnya memang kita konsumsi itu dalam perharinya, kira-kira maksudnya ada nggak sih Kak takaran misalnya maksimal berapa sendok atau berapa gramnya gitu? Kasih. Oke, masalah takarannya ya, Kak, ya. Kalau takarannya itu di belakangnya ada informasi nilai gizinya nggak, Kak? Kalau yang di oatmeal itu. Mungkin kalau oatmeal sasetan ada ya, Kak, ya? Nah, kalau di oatmeal sasetan itu bisa dilihat yang di takaran sajinya, dia kalau kakak beli yang sasetan mungkin bisa langsung 1 liter aja udah cukup. Tapi kalau kakak beli yang gede, yang bulk gitu, kakak bisa lihat di informasi gizi di belakangnya. Dia itu untuk berapa berapa serving. Nah, kalau misalnya katakanlah dalam satu bungkus oatmeal yang gede itu misalnya ada 12 serving. Berarti itu buat 12 porsi. Nah, nanti di sebelahnya ada keterangannya, Kak, berapa gramnya saran penyajiannya itu. Nah, kalau misalnya memang di situ ditulisnya itu sarannya 20 gram, ya mungkin itu sekitar 2 sendok makan, Kak. Karena 1 sendok makan itu sekitar 10 sampai 15 gram, jadi kalau misalnya di situ tertulis satu kali saran penyajian adalah 20 gram. Berarti kita pakainya sekitar 2 sendok makan aja. Tapi kalau kakak beli yang instan, yang oats yang udah sasetan, itu 1 bungkus aja udah cukup, Kak. Oke, makasih ya Kak Muti. Iya, terima kasih juga, Kak, atas pertanyaannya. Baik, apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Baik, jika sudah tidak ada lagi, untuk acara sharing gizi ini saya tutup. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Terima kasih juga kepada Mutiara atas materinya yang sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya Bapak, Ibu, dan Kakak semua. Sampai jumpa di sesi sharing selanjutnya ya, Pak.